Di tempat inilah, insya Allah akan kita bangun sebuah panti rehabilitasi, tempat bernaung bagi saudara-saudara kita yang terlantar di jalanan dalam kondisi gangguan jiwa. Di lahan yang seluas kurang lebih 4.000 meter, berlokasi di Gunung Sari, Kabupaten Serang. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan ini, bisa menyalurkan rezekinya melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mohon doa dan dukungannya, semoga pembangunan yayasan ini berjalan sesuai harapan. Mari kita bergerak dalam aksi nyata, berbagi rasa, menebar asa. Ya, sebenarnya tujuan utama kita ke sini pingin menemui Mas Imin nih sebenarnya. Nah, kemarin kita sudah dihubungi oleh ownernya. Jadi Mas Imin ini sudah pasti akan direkrut. Kira-kira kapan kembalinya ke sini? Apakah dia mau seminggu, 2 minggu, sebulan, kita nggak tahu. Ya, sebagai rasa salah saya mungkin di masa lalu, saya emang ikhlas. Mau kata kasarnya, kamu membenci saya seumur hidupmu, nggak masalah. Saya udah pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, kali ini kita berada di Kampung Waria. Kali ini tujuan utama kita adalah periksa kesehatan Mas Imin. Nanti kita bawa ke fasilitas kesehatan. Kita akan memastikan Mas Imin sehat sebelum nanti kita bawa ke Bekasi untuk bekerja. Jadi sekarang kita persiapan dulu nih. Persiapan dasarnya yaitu tes kesehatan. Kita pastikan bahwa Mas Imin terbebas dari segala penyakit. Kemudian yang kedua, kita ingin mengetahui kondisi Lulu yang kabarnya dia sedang sakit. Karena terakhir kita ke sini Lulunya memang dalam kondisi sakit. Nah, sekarang kita coba wawancara seperti apa kondisinya, dan juga Fani. Nah, tak kalah Fani juga ini juga punya punya kondisi kesehatan yang kurang baik juga. Nah, sekarang kita langsung aja ke rumahnya. Yuk, langsung aja. Assalamualaikum. Nah, Bu, apa kabar? Lagi ngumpul nih. Fani, wah Fani merah, lagi dandan. Lah, Mas Tony di sini. Kapan? Lagi main. Kapan kesini? Tadi pagi. Wah, yaudah. Nah, ini Lulu, apa kabar Lulu? Baik. Ini lagi ngumpul. Ini oleh dikit ya. Saya taruh sini aja. Oh ya, kita kekurang 1 personil ini. Mas Imin ya? Mana? Mas Imin lagi ke Bekasi, tempat kakaknya. Ke Bekasi? Kapan perginya? Udah seminggu yang lalu lah. Seminggu yang lalu. Dia pergi ini memang pergi habis pindah atau bagaimana? Enggak. Info dari kakaknya kan emang sakit. Terus mempunyai anak yang sekolah harus antar jemput. Maksudnya jadi, anak kakaknya? Anak kakaknya. Ya, sebenarnya tujuan utama kita ke sini pingin menemui Mas Imin nih sebenarnya. Nah, kemarin kita sudah dihubungi oleh ownernya. Jadi Mas Imin ini sudah pasti akan direkrut. Tetapi memang di perusahaan itu sedang bersih-bersih dulu, persiapan untuk perekrutan karyawan. Nah, jadi memang nggak bisa langsung. Tetapi dari perusahaan
sudah memastikan bahwa Mas Imin ini positif nanti akan dipekerjakan di perusahaan itu. Nah, tapi sebelum Mas Imin ini kita bawa, kita memastikan bahwa Mas Imin ini benar-benar sehat. Ya, kita pastikan Mas Imin benar-benar sehat, terbebas dari segala macam penyakit. Nah, rencana kita hari ini kita akan bawa Mas Imin ke fasilitas kesehatan. Kita cek semuanya. Tetapi sangat disayangkan Mas Imin lagi pergi ke Bekasi. Kira-kira kapan kembalinya ke sini? Kalau untuk kembalinya ya aku sendiri nggak tahu. Berapa lama dia akan tinggal di Bekasi juga nggak tahu. Apakah dia mau seminggu, 2 minggu, sebulan, kita nggak tahu. Ya. Ini sebenarnya dari teman-teman penonton Detikasa ini juga banyak yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan Mas Imin. Nah, di sini saya tegaskan, rencana penyaluran Mas Imin di perusahaan ini pasti dilakukan sesuai janji dari owner perusahaan bahwa Mas Imin benar-benar akan direkrut. Hanya saja perekrutan ini tentunya perlu persiapan. Di sananya juga, di perusahaan juga ada persiapan. Jadi memang sekaranglah waktunya akan kita mulai. Tapi sangat disayangkan Mas Iminnya lagi pergi. Nah, paling nanti kita menunggu kepulangan Mas Imin. Ya. Tapi pernah nggak Mas Imin ini berkata patah semangat atau bagaimana? Kalau si Imin mah nggak ada komen ini itu sih, nggak ada. Cuman ya pas terima telepon dari kakaknya emang aku denger sendiri gitu kan. Pan aku suruh Bekasi, kenapa? Kakak aku sakit, adikku nggak ada yang nganter sekolah. Ya udah Ki sana berangkat. Ya udah berangkat kan. Nggak tahu berapa lamanya, saya juga nggak tahu. Oh, ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa secepatnya Mas Imin kembali, karena kalau udah pulang nanti kita akan laksanakan persiapan-persiapan ini. Nah, Fani, gimana kondisi sekarang? Sehat? Ya kondisi kadang sehat, kadang enggak. Jujur aja kadang punggung sebelah kiri sakit, pinggang sebelah kanan sakit. Ya mungkin karena faktor mendekati angka 50, asupan gizi nggak normal. Ya vitamin jarang ketelan. Jujur aja, aku mah orangnya belak-belakan, nggak ada yang ku tedeng alih, nggak ada. Pola makanku juga nggak sehat. Ya kan, tidur juga nggak rapi kayak dulu. Ya dimaklumin aja lah, serba keadaan kekurangan. Iya, karena kan kemarin kamu bilang kamu punya penyakit diabetes. Iya, aku punya diabetes. Punya diabetes ya. Punya diabetes, punya kolesterol. Ya semoga aja nggak ke jantung gitu. Iya. Tapi terakhir kamu cek apa? Cek gula darahku nggak sampai ke angka 200, nggak sampai. Oh, nggak sampai 200. Tapi nggak tahu kalau saat ini ya. Karena aku bisa menandai kalau diabetesku agak tinggi tuh kadang kakiku berat. Makanya aku sering lari-lari kecil di batu-batuan. Kadang jadi 2 faktor untungnya saya ngamen. 1 dapat duit recehan, 2 dapat sehatnya. Makanya ya selagi kata kasarnya bisa aku lakukan, ya aku lakukan. Meskipun kata kasarnya dari dampingan gizi pun nggak seimbang, aku juga menyadari itulah. Oh ya, oh tadi kamu bilang lari-lari kecil di kerikil, iya, tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki. Oh ya, sebenarnya itu baik. Ya, sebenarnya itu baik, lari-lari kecil tanpa alas kaki. Nah, tetapi bagi ini maaf ya, ini saya kasih saran aja. Tetapi bagi orang yang punya sakit diabetes, hal seperti itu tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena orang diabetes, dia kalau luka itu untuk penyembuhannya itu sulit ya. Sulit penyembuhannya. Lama proses. Nah, kalau Fani jalan lari-lari kecil di kerikil, nah itu yang dikhawatirkan luka. Kakinya luka tidak ketahuan karena orang yang diabetes itu kakinya tuh neuropati. Neuropati itu mati rasa. Mati rasanya. Jadi kebanyakan orang yang diabetes, dia luka tidak ketahuan. Nah, dia taunya ketika kakinya sudah terinfeksi, sudah bengkak. Nah, jadi saran saya, boleh Fani lari-lari kecil, tetapi harus dengan alas kaki. Hindari luka di kaki, ya, hindari luka. Karena itu akan sangat berbahaya nanti. Ya, itu aja sarannya. Hindari itu. Tapi boleh lari-lari, tapi yang penting jangan sampai cedera. Karena kalau sudah cedera, orang diabetes
untuk penyembuhannya terkadang itu sulit kalau tidak dapat penanganan gitu ya. Itu aja saran gitu. Kalau asupan karbonya tinggi itu kan tidak diolah, ya. Tidak diolah, menumpuk dan dirubah menjadi gula. Makanya gula masuk ke aliran makanya aku kadang suka tubuhnya. jalan jam 1 jam 2 ya, sekali putaran 2 kali putaran nanti bakar kalori lah, walaupun panas ya. Nah itu udah tepat, membakar kalori itu tepat. Makanya aku udah bakar tepat. dulu lah kalori. Makanya dalam makan sehari-hari bisa tanya anak-anak aku jarang. Kayak si Cici ini pagi-pagi jam 6 udah makan nasi. Ya Allah Ci, apa nggak sakit? Sakit loh Ci itu. Ya bagi dia ya enak, bagi saya ngeri ah. Orang aku aja sekarang minum teh aja gula paling seujung dari sendok makan. Kalau teh aku akuin banyak. Lebih cenderung enggak deh. Karena mungkin ya terbatas aku untuk beli Tropina Asli, ya enggak lah, gula pasir aja tapi enggak berlebihan. Ya memang harus dibatasi. Kemudian makanan yang berupa tepung, olahan tepung, Ya, itu stop. udah jarang-jarang, udah olahan jarang-jarang. tepung. Orang sekarang roti aja kan bahannya juga dari terigu. Terigu. Oh enggak lah Ci, Enggak tapi kalau pas aku sehari enggak asupan karbo, mau nggak mau, Ci bagi roti sih 1. Asupan karbo wajib juga, harus tetap. Karena kalau tidak ada asupan karbo, kamu nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Ya pasti. Lemas, pusing, sakit kepala, Pasti. nggak bisa, Makanya- nggak ada energinya. Aku imbangin ya, meskipun daun singkong, daun bayam, tapi kan nggak tiap hari aku makan. Cobalah aku campur dulu. Aku baru kemarin ya Ci ambil obat, aduh sakit banget Ci, sakit, aku nggak bisa nih. Setelah tebus obat, ya kembali ke seperti biasa. Oh, ini kolesterolku jelas. Ya lantaran kemarin itu apa sih apa daun bayam ya? Bayam. Ada begini aduh Ci sakit banget badanku. Ya udah ambil obat, akhirnya oh iya, aku punya apa yang aneh-aneh makannya mah seperti ini. Ya aku dimarahin sama dia karena oh ya iya sih. Jadi kalaupun malam ya udah. Nah, kalau pas lagi mau sih roti 1, udah nggak lebih lah. Ya, yaudah nanti saya cek nanti gula darahnya ya. Saya cek gula darahnya. Tapi sebelum kita cek gula darah si Fani, ini sebenarnya ini para penonton ini sangat menunggu-nunggu nih si Fani ini. Saya nggak tahu nih daya tariknya, saya nggak tahu Fani ini apa. Dia selalu menjadi omongan para netizen. Banyak netizen yang bertanya, coba sih diulik lagi nih si Fani ini gitu, tanyain lagi gitu, maunya apa katanya gitu. Banyak netizen yang bertanya, tanya lagi nih si Fani maunya apa, dia maunya gimana, apakah si Fani ini mau masih tetap di sini aja nih atau mau pulang katanya. Netizen banyak berharap Fani itu pulang ketemu keluarga. Loh, kalau gini ya. Nah gimana? Coba diberikan saya tegasin tanggapan ya, saya kasih tanggapan, jawaban buat netizen semuanya nih. Kalau saya pulang ya, pulang untuk menjenguk keluargaku, aku rasa bisa dan mampu. Tapi kalau untuk pulang ambil tindakan saya usaha, seperti dari awal saya tegasin, saya tidak mau. Mak minta modal, adik pinjam modal, saya nggak suka. Adapun mungkin ya, kalaupun saya usaha, saya nggak mau di lokasi tempat saya. Bukan berarti saya nggak menghargai keluarga, tidak. Saya sangat-sangat tahu, karena di sana itu kata kasarnya untuk jualan, kata kasarnya itu harus melalui handphone. Adikku sendiri order sayur, adikku yang ipar pas kue. Nah sekarang saya menjual apa? Karena aku pernah bilang, andai kata memang iya saya pulang pada dipulangkan dengan satu usaha, mungkin bisa 2 alternatif. Mungkin ya saya bisa buka kuliner, saya bisa buka usaha yang lain. Kalau untuk kedepannya mah itu terserah Tuhan. Kalau saya pulang ke rumah pada biasanya nangprah dengan keluarga, oh enggak, bukan saya itu. Orang sampai detik ini konfirmasi dengan keluarga masih. Cuman kembali lagi, saya menghargai keluarga saya. Bukan berarti terus dengan tampilan saya yang seenak hati, enggak. Saya bisa berperan perempuan, bisa berperan laki-laki.
ambil gadam belah batu saya mampu. Cuma kan itu masa lalu. Sekarang saya pengen kata kasarnya punya usaha yang kata saya tidak menguras tenaga. Saya udah tua loh. Bulan 8 50 tahun. Masa saya harus berjibagu terus dengan kekasaran kerjaan? Aduh, enggak deh. Enggak. Cuman ya mungkin nggak tahun hari ini ataupun tahun depan mungkin. Kalau masalah pengen pulang pasti. Aku juga hampir 4 tahun lebih ya nggak pulang, Cik. Kalau masalah kontak dengan keluarga ya masih. Kalau aku pulang kata kasarnya aku cuman nganggur di rumah. Aduh, apa nggak jadi bahan gunjingan adikku? Bukan tetangga loh. Kalau tetangga itu nomor sekian. Adikku pas ini, duh gimana dong? Otomatis aku kembali lagi ke jalan. Cuman gambaranku kan beda orang ya, beda perasaan. Ya mungkinnya aku takutkan kalau mamaku udah nggak ada gimana dong. Saya walaupun jelek-jelek punya gubuk sendiri, punya tanah sendiri, tapi kalau nggak ada mamaku siapa yang melindungi, kata kasarnya gitu kan. Omku nggak mungkin lah, kata kasarnya, omku juga punya dunia sendiri. Iya. Oh, jadi kalau dari adik pas itu memang belum menerima ya keadaan kamu gitu. Aku jujur kangen, aku rindu. Jujur, walaupun aku dibenci sama adikku, gimana aku nggak bakal. Sebenci apapun adikku dengan aku nggak bakal benci. Jujur aku nggak bakal benci. Terakhir aku kasih kendaraanku, ini buat kamu kerja. Mau diterima mau enggak itu urusan kamu. Ya. Begitu juga hitanan kemarin. Aku cuma sebatas hitanan ondangan doang. Aku nggak mau citra adikku hancur gitu loh. Aku menjaga privasi adikku. Jadi namanya orang hajatan rame. Tetangga dari manapun pasti saudaraku aja, kok kamu buru-buru pulang sih? Iyalah. Karena apa ya, aku mentingin kerjaan ketimbang keluarga. Itu alasanku. Karena dari kejauhan aku udah gak mampu. Coba salaman udah. Ya nggak nginep ke rumah mama juga nggak nginep. Ke rumahku sendiri juga enggak. Nggak ada setengah jam, nggak ada. Aku cuman ondangan, pihak besan cuman, loh nggak nginep, enggak. Diantar sana, enggak. Itu ada tukang ojek, selesai. Salaman udah. Ya maksud hati aku pengen cerita segala macam, tapi enggak. Aku langsung jalan ke tempat temanku di salon. Aku cuman tolong dong pesenin tiket. Aku langsung pulang aja ke Jakarta. Tapi yang membuat adik kamu itu ada apa ya? Ada gap atau perselisihan itu tuh apa permasalahannya? Apakah dia tidak menerima kamu dengan kondisi seperti ini atau apa? Iya. Awalnya dulu kan di kampung emang cuma saya doang. Saya sendiri yang sosok seperti ini. Adapun perbandingan beda penampilan gitu kan. Ya dari sekarang sebenarnya kalaupun aku ngebel pasti diangkat, cuman pertanyaan ada apa? Mau apa? Gitu doang. Adiknya nih? Adikku tuh. Jadi bukan masalah waktu sibuk. Dia nih orangnya kalau ngomongnya nyambung, masalah pekerjaan, apakah masalah hal yang penting, dia layani. Kalau enggak gitu loh. Jadi aku sangat-sangat paham. Makanya dalam keramaian waktu kemarin punya hajat, aku ya sesimpel aja lah. Orang sampai ibuku aja, kamu nggak nginep? Enggak. Yaudah cipika-cipika aku ke keramat, habis nyekar bapakku langsung pulang. Sehari PP. Ya. Kalau di hati kamu sama adik kamu, apa perasaan kamu sama adik? Marah? Enggak. Kecewa? Enggak lah. Kalau marah enggak lah. Karena kalaupun marah enggak kayak dari sekarang, mungkin dari dulu ya. Dari dia masih SMP, masih SD. Enggak. Aku jawabanku ya mungkin saat ini mungkin pemikirannya masih masih belum bisa menerima keadaanku. Mungkin lain waktu, bisa dikatakan mungkin menerima. Kalau aku mah jujur, aku dengan adikku nggak ada rasa dendam, rasa aku sakit hati, tidak. Meskipun hari-harinya kata kasarnya lebih baik daripada aku yang di sini, ya nggak masalah gitu loh. Aku udah mengatakan aku udah siap semuanya. Jujur, Pak Saril, aku dulu pernah
berseteru dengan keluarga. Jujur aja aku buka belak-belakan. Cuman ya namanya aku kan kehidupanku nggak bisa dibatasin. Dulu aku masih kerja, paribasanya menyita waktuku. Bagi aku dulu duit itu segalanya gitu loh, segalanya. Jadi nggak kecuali aku harus ke Surabaya, aku harus ke Bali, aku kejar demi prestasi. Tapi ujungnya endingnya setelah semuanya hilang seketika, aku bersadar, oh iya ya ternyata keluarga yang terutama gitu loh. Nah disitulah adikku mungkin marahnya. Ya disitulah aku terpukul banget, terpukul. Ternyata adikku yang paribasanya aku sayang dari kecil, aku sayang dari bayi, nggak cuma butuh materi doang. Ya aku tersadar di situ, tersadar dari situ aku sadar banget ternyata manusia tuh memang sih kalau dalam keluarga tuh nggak harus materi, tidak. Betul. Kebersamaan, mungkin kasih sayang, ya mungkin ungkapan rasa dia sakit hati ke saya, jengkel ke saya. Fani ingin menyampaikan apa ke adiknya? Silakan disampaikan. Apa yang ingin Fani sampaikan? Mungkin adik kalau lagi nonton kakakmu ini ya minta maaf lah. Kakakmu cuma manusia biasa. Ya sebagai apa ya, rasa salah saya mungkin di masa lalu. Saya mah ikhlas. Mau kata kasarnya kamu membenci saya seumur hidupmu, nggak masalah. Saya udah pasrah. Ya adikku namanya Mariono ya, aku panggil Ginting kan. Ting, bagaimanapun kita udah sama-sama dewasa, mungkin kamu udah sangat-sangat tahu lah bagaimana aku, bagaimana karakterku ya. Aku bukannya nggak mau pulang untuk paribasanya tinggal di rumah, tidak. Aku nggak mau jadi kata kasarnya beban di keluarga ya. Memang mama status janda, aku bisa kok nempel ke mama, cuman saya nggak mau, Ting. Apalagi dengan kata kasar ikut kamu, ikut bontot, nggak mau. Jadi belum saatnya lah aku pulang. Aku pasti akan pulang, pasti itu pulang. Ya aku cuman nitip apa ya, mama dijagain, kalaupun paribasanya sakit ataupun kekurangan apapun dikasih, diusahakan ada. Satu lagi, Ting, untuk keramat bapak tolong dibersihin karena aku kan jauh ya. Diusahakan lah mungkin sebelum lebaran aku pengen pulang juga, pengen ziarah ke keramat bapak. Nggak tahu kapan bulannya, Ting. Mudah-mudahan adiknya nih, siapa namanya? Mariono ya. Mudah-mudahan dia mendengarkan apa yang Fani sampaikan. Nah kalau ibu nih, ibu sudah berapa lama Fani nggak ketemu mamanya? Ya hampir 4 tahun berlalu. Udah 4 tahun? 4 tahun. Komunikasi masih teleponan? Komunikasi ada pernah nggak? Semenjak lebaran aja sih enggak. Oh semenjak lebaran udah nggak ada komunikasi ya? Pokoknya terakhir waktu ponakanku ke rumah lahiran itu aja. Pas lebaran Fitri kemarin. Nggak rindu sama mamanya Fani? Sebenarnya kangen ya? Kangen, cuman ya kembali lagi sifatku dengan sifat ibu itu sama-sama keras. Makanya bukan berarti saya nggak sayang ya. Saya sayang. Jujur di rumah itu dulu ya masih bapak hidup, yang bisa mengerti sifatku cuman bapak gitu loh. Kakang sibuk ya, kakakku yang laki sibuk dengan dunianya, kerjaannya. Kakakku yang perempuan juga nggak ada di sini ya kan. Paling setahun sekali dia pulang ke sini. Adik-adikku udah pada sibuk dengan keluarganya masing-masing. Ya sekarang kan udah nggak ada bapak, paling ya di rumah ya dengan sepupu gitu kan. Kalau aku sendiri ke mama mah ya biasa aja, kalaupun paling nelpon ya, mak lagi apa, sehat. Paling nggak sehat ini kakinya sakit, ya udah. Paling aku ngebel ke adikku yang bontot. Coba Tot, bawa mama keperiksa ke pasar dulu sana. Dari pemaparan Fani tadi, mudah-mudahan ini keluarga Fani mendengarlah ya isi hati Fani seperti apa. Bukan Fani nggak mau pulang itu kan, tentunya ada alasan-alasan tertentu gitu kan. Tapi paling tidak sudah memberikan gambaran lah kondisi Fani ke keluarga. Nah kalau seandainya mamanya Fani ini melihat tayangan ini, Fani ingin menyampaikan apa, silakan disapa. Ibunya apa yang ingin disampaikan, silakan.
Ya kalau untuk mama ya paribasanya nggak usah banyak beban pikiran, nggak usah paribasa memikirkan yang aneh-aneh tentang aku di bumi Jawa. Aku sehat, aku kenyang dalam dunia makan, usaha yang mungkin setidaknya untuk saat ini aku masih bertahan untuk profesiku ngamen. Mama jangan khawatir, jangan banyak pikiran. Yang penting berpikiran positif aja lah. Pasti aku pasti pulang. Masalah kepulanganku untuk balik lagi itu aku kurang tahu mak ya. Jadi intinya mama di rumah nyantai aja, nggak usah terlalu banyak berat pikiran. Jadi bagi mama nyaman-nyaman aja, nggak usah berlebihan khawatir dengan saya nyaman-nyaman aja. Di sini banyak teman-teman, di sini nggak sendiri, dari manapun sekarang juga ada di sini mak. Ya udah ya. Nah sekarang kita cek ini ya gulanya ya, sakit dikit. Normal 113. Oh. Bagus, normal banget malah. Bagus 113, ini masih dalam batas normal. Jadi ini gula darah sewaktu. Tadi udah makan? Belum. Dari pagi makan apa? Nggak makan apa? Belum masuk apapun? Belum. Oh, belum. Cuman tadi Yaci minum es buah Yaci. Oh, es buah Cici. Kamu? Es buah Cici tadi aku makan. Oh iya, berarti udah masuk ini. Minum es buah. Iya. Berarti ini normal. Bagus. 113 bagus untuk ukuran. Kalau kamu sudah minum es buah, ini normal. Seharusnya kalau bagi orang yang diabetes minum es buah itu pasti naik. Ya. Ini jam berapa? Udah berapa jam minum es buah? Udah 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Harusnya minum es buah kamu harusnya tinggi nih, nanjak tingginya. Tetapi ini 113 normal, berarti ini lumayan bagus. Tinggi 10,6. Pakai sendal kayak gini. Jadi awalnya pembengkakan ya, Iya. melalui proses pembengkakan dipaksakan pakai sendal jepit. Jadi kehimpit gitu loh. Sekarang Iya. Kehimpit terus menimbul gesekan. Gesek ya.